Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thahirin wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri, kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar, yaitu belajar pelajaran SKI. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sudah memasuki pelajaran yang ketujuh yang berjudul Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kemarin pada pelajaran ke-6 kita telah membahas tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pembahasan pada bab kali ini ada 2 poin. Yang pertama itu mengenai bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua itu nanti tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk pembelajaran kali ini kita hanya membahas poin yang pertama saja, yaitu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya marilah kita niatkan belajar kita untuk menghilangkan kebodohan, untuk menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan membaca basmalah, kemudian membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Raditu billahi robba, saya ridho Allah menjadi Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Rabbi zidni ilma, ya Allah semoga engkau tambahkan ilmu kepadaku. Warzuqni fahma, dan engkau memberikan rizki kefahaman kepadaku. Seperti itu ya. Oke, kita bahas sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah nabi dan rasul itu sangat-sangat banyak. Namun yang mengetahui jumlah pastinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama itu berselisih pendapat mengenai jumlah nabi dan rasul. Ada yang mengatakan kalau jumlah nabi itu mencapai 124.000 dan jumlah rasul itu mencapai 113 orang. Namun yang mengetahui jumlah pastinya itu sekali lagi hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu kenabian dan kerasulan itu sudah ditutup. Artinya bila ada orang yang mengaku menjadi nabi dan rasul, itu dapat dipastikan kalau orang itu berbohong maupun berdusta. Nah, hal ini itu mengenai bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW itu Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengutus nabi dan rasul, itu termaktub dalam surat Al-Mu'min ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Nah, seperti itu ya. Kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau. Di antara mereka itu ada yang telah kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Berarti ada juga yang kisahnya itu tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mengetahui jumlah pastinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas, nantinya juga akan membahas yang namanya mukjizat. Mukjizat itu termasuk sesuatu yang di luar kebiasaan yang ada, atau tidak pada umumnya. Sebenarnya hal-hal yang di luar kebiasaan yang ada itu dinamakan dengan khawarikul adat ya. Itu jumlahnya ada sekitar 7. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu mukjizat. Mukjizat itu perkara di luar kebiasaan yang diperlihatkan oleh Allah melalui Rasul dan Nabinya untuk membenarkan kenabiannya, dan tidak dapat dimiliki atau ditiru oleh manusia biasa. Nah, ini sesuatu yang di luar biasa diberikan kepada Nabi dan Rasulnya.
itu tidak dapat ditiru oleh manusia biasa. Contohnya apa? Mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api karena Allah menjadikan api tersebut dingin, bahkan sejuk ya. Kemudian contohnya lagi itu air keluar dari sela-sela jari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ada kisahnya. Kemudian contohnya lagi itu mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Nah terus istilah yang kedua itu dinamakan dengan al-irhas ya, al-irhas. Nah al-irhas ini sama seperti mukjizat, artinya termasuk sesuatu yang di luar kebiasaan yang ada, termasuk sesuatu yang khawarikul adat ya. Nah namun al-irhas ini itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masa kenabian atau bi'tsah, sebagai pengantar atau permulaan dari alamat kenabian. Ya ini juga diberikan kepada nabi dan rasul namun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Contohnya apa? Peristiwa bebatuan dan pepohonan yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu kan terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, yang mana kita ketahui kalau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul itu ketika beliau berusia 40 tahun. Terus contoh yang lain, peristiwa dibelahnya dada beliau ketika masa anak-anak. Nah itu kan sebelum masa kenabian. Nah saat anak-anak, malaikat Jibril datang kemudian membelah dada Rasulullah dan mencuci hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian contoh yang lainnya itu saat yang kemarin kita bahas, saat peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kan bintang-bintang indah, terus api yang berada di istana itu tiba-tiba padam, yang tadinya hidup terus kemudian ketika Nabi akan dilahirkan padam seperti itu. Kemudian istilah yang ketiga itu dinamakan karomah atau keramat. Nah, karomah atau keramat ini ya sama seperti mukjizat, artinya di luar kebiasaan manusia. Namun karomah atau keramat ini diperlihatkan oleh Allah melalui orang-orang solih dan para aulia atau kekasih Allah. Nah, terjadinya itu kepada orang-orang yang betul-betul mengikuti sunnah daripada Nabi Muhammad SAW dan juga tanpa melalui proses belajar, tanpa melakukan amalan khusus ya. Memang murni pure, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mana diceritakan beliau menghidupkan ayam atau yang telah mati yang menjadi tulang-tulang dihidupkan kembali menjadi hidup. Terus contoh yang lainnya ya misalnya ada orang yang satu hari atau semalam itu khatam Al-Quran. Itu kan di luar kebiasaan orang umumnya. Kemudian istilah yang keempat ada yang dinamakan dengan ma'unah atau pertolongan. Nah kalau ma'unah ini muncul pada manusia biasa atau manusia umumnya sebagai bentuk pertolongan Allah kepada mereka dan terjadi pada perkara umum. Contohnya itu sembuhnya orang yang sudah putus asa bahwa ia tak akan sembuh sama sekali. Misalnya ada orang yang sudah didiagnosa oleh dokter, penyakit kamu tidak akan sembuh, kamu satu hari lagi akan meninggal karena sudah amat sangat kronis. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi maunah atau pertolongan sehingga tiba-tiba penyakitnya sembuh ataupun umurnya diperpanjang seperti itu ya. Terus contoh yang lain itu ketika ya misalnya ketika terjadi tsunami di Aceh itu ada beberapa orang yang masih hidup, itu termasuk maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan istidraj ya. Nah ini diperlihatkan oleh Allah melalui orang-orang kafir dan fasik sebagai fitnah, sebagai tipuan dan bencana bagi orang-orang di sekitarnya. Contohnya apa? Orang kafir yang semakin sejahtera. Nah orang kafir tidak mau sholat, tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan ingkar kepada Allah, namun hidupnya sejahtera, rezekinya lancar, uangnya banyak. Tetapi itu hanya sebagai istidraj ya, atau untuk meluluhkan atau tipuan. Nah
Karena apa? Tetap nanti di akhirat yang namanya orang kafir itu disiksa dan dimasukkan ke neraka. Contohnya lagi, orang yang durhaka kepada orang tuanya misalnya ya, menjalani hidup dengan lancar tanpa cobaan, berarti wah hidupnya lancar, semuanya serba mudah, tetapi dia itu durhaka, maka nikmat yang diberikan Allah atau sesuatu yang diberikan Allah yang kelihatannya lancar-lancar saja itu termasuk istidraj. Karena apa? Itu hanya sebagai tipuan. Contohnya lagi, orang yang misalnya yang jarang melakukan sholat, kerjaannya mabuk-mabukan, kerjaannya berjudi, tapi uangnya lancar, uangnya banyak, ataupun hidupnya sejahtera. Nah itu hakikatnya itu bukan nikmat, tapi istidraj ya. Karena apa? Itu oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti itu diluluhkan atau ditipu. Seperti itu ya. Kemudian ada istilah yang lainnya yang disebut dengan ihanah. Nah, ihanah ini sendiri memiliki arti sebagai penghinaan. Ini diperlihatkan kepada siapa yang Allah ingin hinakan dengan adanya perkara di luar kebiasaan namun tidak sesuai dengan tujuannya. Contohnya itu, dulu ada seseorang yang bernama Musailamah atau Musailamah Al-Kadzab ya. Ini orang yang mengaku menjadi nabi, yang menjadi nabi. Kalau nggak salah itu saat zaman Abu Bakar As-Siddiq. Namun nanti bisa di cross check lagi. Itu saat zaman siapa? Rada lupa pas ini. Nah ini Musailamah Al-Kadzab itu pernah berdoa kepada Allah atau pernah mendoakan seseorang yang matanya buta satu agar tadinya meminta untuk disembuhkan yang satunya. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala mata tersebut malah dibutakan semuanya, malah semuanya dibutakan. Nah, itu kan Allah Subhanahu wa taala itu dengan tujuan untuk tidak sesuai tujuannya, atau ya tujuannya itu memang menghinakan Musailamah Al-Kadzab. Terus contohnya lagi, Musailamah Al-Kadzab itu meludah ke dalam sumur. Nah, tujuannya agar sumur yang diludahi tersebut airnya menjadi manis. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala sumur tersebut malah dijadikan airnya itu sangat asin. Nah, itu kan cuma untuk menghinakan orang yang ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu ada yang dinamakan sihir. Sihir ini juga kalau orang tidak mengetahuinya ya mirip-mirip dengan mukjizat. Karena apa? Di luar kebiasaan atau adat yang ada. Namun sihir ini dipelajari atau melalui proses belajar. Nah, dan sihir ini itu hanya dilakukan oleh orang fasik dan kafir itu saja ya. Berarti titik poinnya ketika sesuatu yang luar biasa tersebut terjadi kepada Nabi dan Rasul nanti dinamakan dengan mukjizat. Namun ketika hal itu terjadi sebelum biksah atau masa diutusnya Rasul itu dinamakan sebagai al-irhas. Nah, kalau karomah ini diberikan kepada orang-orang yang soleh ataupun para aulia Allah. Kalau maunah ini diberikan kepada orang yang biasa saja ya ibadahnya biasa standar. Ini pertolongan. Kemudian yang 3 poin terakhir ini yang ini sebenarnya tidak baik ya, atau bukan sebagai karunia tapi melainkan ya apa namanya ya, bukan ya emang tujuannya itu bukan menolong, tapi Allah meluluhkan, yaitu istidraj, kemudian ihanah dan sihir. Nah, terus kita kali ini membahas fungsi dari pada mukjizat. Nah, fungsi dari mukjizat sendiri itu untuk membuktikan kepada umatnya bahwa ia adalah benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan atau fungsi dari mukjizat, untuk membuktikan kepada umatnya kalau dia memang benar-benar Rasulullah atau utusan Allah. Kemudian mukjizat itu hanya terjadi pada saat-saat yang sangat diperlukan. Ya kalau keadaan normal biasa ya tidak. Nah, terus pada poin ini juga kita membahas bahwa Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil tidak pernah menyembelih berhala. Kemudian tidak pernah memakan daging hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sesembelihan yang dipersembahkan untuk berhala ataupun hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi Muhammad itu sejak kecil tidak pernah memakan eh, daging tersebut. Karena apa? Daging atau hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala nanti itu tidak halal dimakan karena apa? Dihukumi sebagai bangkai. Nah, kemudian Nabi juga tidak suka minum-minuman yang memabukkan seperti khamr dan lain-lain, itu tidak pernah. Kemudian Nabi juga tidak pernah berjudi dan tidak pernah berfoya-foya. Yang mana pada saat itu kan masyarakat jahiliyah atau Quraisy saat itu kan dulu hidupnya memang sudah sangat-sangat di bawah standar dari kehidupan atau norma-norma yang ada. Mereka itu sering membunuh anak perempuan, sering perang dan berkelahi karena hal-hal sepele seperti itu ya. Nah, karena hal tersebut yang mana Nabi memperhatikan masyarakat-masyarakat sekitarnya itu dalam keadaan yang moralnya rusak dan keruntuhan agama daripada pendahulunya. Karena apa? Agama yang dulu itu sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atau agama Hanif. Tapi oleh orang-orang sekitar Mekah, oleh orang Quraisy itu sudah jauh daripada aturan agama-agama terdahulu. Makanya Nabi mulai saat itu beliau bertahanus ya, atau mempersiapkan diri untuk mencari petunjuk agar dapat mengatasi berbagai persoalan di tengah-tengah kaumnya. Nah, beliau itu berkholwat atau beruzlah atau menyepi. Nah, beliau berkholwat, beruzlah atau menyepi itu di Gua Hiro, yaitu sebuah gua kecil dan sempit yang berada di Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung, Nur itu cahaya. Jabal Nur. Dan pada akhirnya pada suatu malam malaikat Jibril datang dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam itu sangat mulia atau yang masyarakat umumnya kenal sebagai malam nuzulul Quran, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan ya. Nabi menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat. Nah, ini gambar dari Gua Hiro. Nah, ini mulut guanya itu ada tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, gharu Hiro. Nah, itu tulisannya. Nah, ini orang-orang yang mau masuk ke Gua Hiro itu gambarnya. Nanti kalian juga bisa lihat-lihat detailnya di Google ya. Seperti itu yang dapat Pak Zeni sampaikan untuk pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, untuk tugas kalian nanti mencari 3 mukjizat yang diberikan kepada Nabi maupun Rasul selain yang telah disebutkan tadi oleh Pak Zaini. Misalnya ya mukjizat dari Nabi Sulaiman, mukjizat dari Nabi Musa dan lain-lain ya. Seperti itu 3 saja. Oke, mungkin itu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.